Justru salib itulah bukti kemenangan daripada Yesus, anak Allah yang hidup, firman yang telah menjadi manusia itu, atas kekuasaan iblis. Iblis berusaha untuk menghalang-halangi sejak dari lahir sampai matinya Tuhan, hampir menjelang matinya Tuhan, dia berusaha untuk menghalangi supaya Yesus jangan mati. Karena kalau Yesus mati, maka lepaslah seluruh umat manusia yang percaya kepadanya dari dosa-dosa oleh darah itu. Dia berusaha, tetapi dia gagal. Dan terus gagal, dan akan terus gagal. Karena Kristus telah menang. Dan orang-orang dalam Kristus yang dimenangkan akan terus menang oleh karena iman dan percaya kepada Gembala yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan itu sungguh amat penting bagi kita yang lemah, bagi dunia yang gelap ini, bahkan anak-anaknya yang notabene-nya, ya orang-orang yang namanya orang percaya, orang Kristen, yang notabene sudah menjadi anak-anak terang, tetapi masih suka bermain di tempat yang gelap. Betul kan? Sampai lama-kelamaan menjadi terbiasa dan kehilangan arah, lupa jalan pulang. Namun karena Gembala kita adalah Gembala yang baik, ia menuntun kita kembali ke jalan yang benar, terkadang harus melalui cara seperti yang terjadi sekarang ini. Tuhan berseru setiap hari. Tuhan berbicara setiap hari agar kita kembali dan bertobat. Bertobatlah. Karena waktunya ini sudah dekat, Tuhan akan datang. Tidak lama lagi. Tanda-tanda yang terjadi saat ini itu menandakan bahwa dia akan segera datang. Kan ketika dia datang, tidak ada lagi waktu untuk kita bertobat. Dan tidak ada waktu lagi untuk kita diselamatkan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, masih begitu banyak orang di luar sana. Bahkan termasuk anak-anak Tuhan yang disebut dengan anak-anak terang juga masih mau saja berkecimpung di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai dengan sekarang ini tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang berteriak setiap hari, Tuhan berseru, kembalilah anakku, bertobatlah, berhentilah melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak akan membawa engkau kepada kehidupan. Tetapi kita tetap bersikeras untuk tetap melakukan apa yang membuat kita senang, apa yang kita anggap itu menyenangkan, tetapi tidak menyenangkan bagi Allah. Dan itu akibatnya akan fatal, bahwa saudara tidak akan bisa melihat kerajaan sorga. Tapi kita tidak mau dengarkan. Oleh karena itulah Tuhan terkadang pakai cara seperti ini. Penyakit menular, penyakit sampar, peperangan, kekeringan, kelaparan di mana-mana harus terjadi. Untuk apa? Untuk membawa saya dan saudara kembali kepada jalan. Sehingga kita dengan situasi seperti ini, Tuhan berharap kemungkinan besar bahwa kita akan kembali kepada Dia. Bersungguh-sungguh bertekuk lutut di kakinya. Allah berjanji bahwa pasti semua umusnya akan bertekuk lutut. Kita harus dahulu bertekuk lutut. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sungguh-sungguh bersimpuh di kaki Tuhan, memohonkan pengampunan belas kasihan Allah. Dan Allah pasti tidak akan lama-lama menghukum kita. Tuhan tidak bisa bertahan lama menghukum anak-anak. Dia adalah Gembala yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang penuh kasih dan sayang. Bahkan Bapa yang berani menyerahkan hal yang paling pribadi, milik pribadi, milik pusakanya satu-satunya, hanya untuk menyelamatkan saya. Itu bentuk wujud cinta kasih yang maha besar, yang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Tidak bisa. Saya dan saudara tidak mungkin akan menyerahkan anak kita untuk menyerahkan orang lain, menyerahkan untuk dibunuh mati. Tidak mungkin. Berat sekali. Berat sekali. Tetapi Allah menyerahkan anak tunggal satu-satu, yaitu firman-Nya. Anak tunggalnya, yaitu firman-Nya, berubah jadi manusia untuk mengalami penderitaan, supaya firman yang kudus itu bisa menghapuskan dosa-dosa umat manusia lewat pengorbanan itu. Dia mau agar kita kembali. Karena kalau tidak, saudara, tidak ada harapan bagi saya dan saudara. Dengan penyakit menular yang terjadi saat ini,
Pasti akan banyak orang, hampir semua orang merasa takut dan khawatir. Takut akan kematian, takut terjangkit, takut kematian. Tidak ada satupun orang yang tidak takut kematian di dunia ini. Semua orang takut pada kematian. Hanya memang ada orang-orang yang tidak takut pada kematian. Yaitu orang-orang beriman, orang-orang percaya. Mereka akan berkata, hidup adalah untuk Kristus yang telah berkorban gembala yang baik itu. Dan mati adalah keuntungan, karena mati langsung masuk surga. Itulah jaminan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua ini, ditekankan bahwa orang percaya harus sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tidak hanya sekedar berkata, tidak hanya sekedar berpikir, tapi sungguh-sungguh mengakui di dalam hati sanubari seluruh hidupnya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik dan tidak pernah tidak baik. Selalu baik dan akan terus baik. Bertanggung jawab kepada seluruh umatnya, kepada seluruh domba-domba gembalaannya di bumi bahkan di surga. Dan percaya bahwa sekalipun kita berada dalam keadaan yang terjepit seperti ini, dalam tekanan hidup yang berat seperti ini, serangan sakit penyakit yang terjadi sekarang ini, tapi Tuhan berkata bahwa Aku akan menolong, Aku akan melindungi setiap orang yang hatinya terpaut padaku. Ada dalam Mazmur 91, Mazmur sangat terkenal ini. Ayat 14-16 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan Raja semesta alam. Namun pertanyaannya, lalu kalau ada orang-orang percaya mati oleh karena virus ini, oleh karena penyakit menular ini, apakah mereka tidak berlindung, entah hatinya terpaut kepada Tuhan? Tentu saja mereka terpaut kepada Tuhan. Hati mereka terpaut kepada Tuhan. Bisa jadi itu jalan mereka untuk bisa kembali kepada Bapa di sorga. Karena bagi orang percaya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan mereka mati pasti masuk sorga. Selesai pekerjaan di dunia, selesailah tugas mereka di dunia. Dan mereka kembali kepada Bapa untuk menerima upah mereka. Dan mereka tetap hidup dalam kehidupan yang kekal. Bukan mereka tidak percaya. Tetapi itulah jalan mereka untuk mereka kembali kepada Tuhan. Gembala yang baik. Yang menyediakan hidup bagi mereka. Haleluya. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih sukacita ini, terima kasih firman di mana kami. Sebagai orang, seluruh orang-orang percaya, orang-orang beriman kepadamu, orang-orang yang menaruhkan pengharapannya kepadamu, yang terpaut hatinya kepadamu, memperoleh pengharapan di dalam tekanan hidup yang berat ini. Semua orang percaya dapat bertahan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa mereka tidak berkekurangan oleh karena Engkau gembala yang baik yang selalu menyediakan. Dan mereka pasti sungguh-sungguh mengalami hidup bahkan berkelimpahan di tengah kesulitan. Bahkan selalu ada jalan di mana tidak ada jalan yang kelihatan. Tetapi jalan yang tidak kelihatan itu. Dan akan kelihatan ketika kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau gembala yang baik. Terima kasih Tuhan sukacita ini. Terima kasih firman ini. Mari Engkau memberkati semua orang yang mendengarkan khotbah ini pagi ini. Dimanapun mereka berada. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat firman ini.
Yang sakit kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang kekurangan Tuhan penuhkan seluruh apa yang mereka butuhkan. Yang kehilangan damai sejahtera putus asa, Tuhan tolong berikan damai sejahtera penghiburan kekuatan kepada mereka. Engkau yang maha mendengar, maha melihat, dan maha ada, maha menyediakan, dan maha kasih. Nyatakanlah kuasa-Mu. Kami mohon Bapa, damai sejahtera itu memenuhi seluruh kehidupan orang percaya. Semua orang yang mendengarkan firman diberkati di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.